Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Trader Blueprint. Oke, kali ini gue bakal jelasin tentang think and grow like a profitable trader. Maksudnya think and trade like a profitable trader. Oke, ini video penting banget karena ini pas banget, harusnya gue mulai dari video pertama tentang ini. Jadi gue di sini bakal jelasin kayak sesuai nama gue, blueprintnya bagaimana cara jadi profitable trader. Gue bukan ambil dari pengalaman gue sendiri, tapi banyak orang yang gue pelajari kayak trader-trader di luar negeri maupun dalam negeri. Gue itu udah lihat beberapa pola yang mereka punya, yang mereka kembangkan gitu di hidup mereka, gimana caranya jadi profitable trader. Hal-hal yang wajib banget kalian punya kalau pengen jadi profitable kayak mereka. Oke, tanpa lama-lama, next kita lanjut. Oke, jadi kita mulai dulu nih dengan pemahaman apa itu profitable trader. Jadi simpelnya profitable trader itu orang yang bisa menghasilkan duit buat hidup mereka, buat mencukupi seluruh hidup mereka dari trading. Khususnya yang gue bahas di sini adalah trading forex atau future indices. Jadi orang-orang yang trading for living, jadi mereka udah mendapatkan hasil dari jerih payah mereka. Ya, mereka bisa beli apa yang mereka punya kebebasan, tidak keterikatan dengan bos atau hal-hal lain. Jadi orang-orang yang benar-benar udah mendapatkan apa arti dari freedom. Mereka udah punya duit, punya waktu. Ya, bisa dibilang enak banget kalau jadi profitable trader. Next. Nah, mereka tuh cara kerjanya tuh gimana sih? Apa yang bedain mereka sama yang belum profitable? Jadi trader prof yang udah profitable ini, mereka tuh punya fondasi psikologinya yang bagus, risk manajemennya yang teruji, dan punya pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang trading. Mereka banyak mempelajari tentang metode, dan mereka menemukan nih sistem mereka buat sistem yang udah teruji, ratusan trade, bahkan gak ratusan, ribuan trade. Bahkan ada yang bilang kalau kita melakukan suatu hal lebih dari 10.000 kali itu kita bakal jadi ahli di bidang itu ya. Mungkin mereka udah backtest lebih dari 10.000 trade, kita nggak tahu juga. Nah, intinya dia punya sistem yang udah teruji, bertahun-tahun mereka uji, dan mereka punya kesadaran diri untuk evaluasi setiap trade yang salah. Apakah ini winnya karena luck, ataukah memang sistem, ataukah ini lossnya sudah sesuai sistem, atau memang ada hal yang dilanggar. Dan mereka lakukan itu bertahun-tahun. Mereka berproses, berpengalaman, sabar, dan ya itu jerih payah yang nggak banyak orang bisa lalui sebelum finish buat ngelakuin ini semua. Banyak orang tuh udah gagal di tengah-tengah, dan makanya ini yang buat mereka tuh beda dari yang lain. Kenapa mereka bisa profitable dan menjadi 1% dari 99% yang gagal. Oke, jadi yang pertama, kalau kalian mau jadi profitable trader, kalian harus punya psikologi yang disiplin, setidaknya kesabaran, dan pengendalian emosi. Disiplin tentang apa? Disiplin tentang bagaimana cara kalian membangun sebuah sistem dan mengikutinya tanpa ada perasaan atau feelings yang tidak jelas berdasar dari mana. Dan kesabaran tentang apa? Kesabaran tentang menunggu ketika tidak ada trade yang harus diambil, ketika sistem tidak memenuhi kriteria kalian untuk entry. Kalian sabar menunggu, bahkan satu hari kalian menunggu tidak ada sistem, kalian ya tidak trade sama sekali. Itu namanya kesabaran. Pengendalian emosi apa? Pengendalian emosi itu tentang kalau kalian loss atau kalian lagi loss berturut-turut, itu kalian gimana emosi kalian? Apakah kalian harus, biasanya kan orang ada yang revenge, trading nggak jelas, nggak ada plan, malah habis-habisan di malam itu atau di satu hari itu gara-gara dia SL dan emosi. Jadi kalau profitable trader itu SL itu udah biasa banget. Jadi kalau SL ya udah, mereka tutup trade, lanjut di hari esok dengan chart yang baru. Biarkan market menghias dulu, biarkan market bergerak dulu bagaimana mereka mau bergerak. Jadi trader tuh cuma bereaction apa yang market kasih, bukan nebak ke depannya gimana. Itu namanya pengendalian emosi. Tahu batasan, kalau udah loss ya udah belajar evaluasi diri, bukan malah revenge dan
habis di malam itu, atau MC bisa, atau ya kalau pakai platform bisa langsung bridge di malam itu gara-gara nggak bisa ngendel emosi. Nah, ini banyak banget nih gue lihat nih di risk management. Gue suka bingung yang kayak SL berapa pips segala macem. Gue bingung sebenarnya, gue nggak pernah ngitungin SL berapa pips segala macem. Yang gue tahu semua profitable trader itu mereka bahas tentang berapa persen buat lu taruh buat risk. Kebanyakan mereka taruh 1. Yang gue tahu, gue juga pakai 1% dari modal. Kalau trader platform kebanyakan taruh 0,5 sampai 1. Jadi gue nggak ngerti tuh mereka trader yang bilang berapa pips ya gue cuma jawab gue SL ya pakai 1% gitu loh. Jadi kalian harus jelas risk manajemennya, batas resiko per transaksi, kayak per trade tuh kalian harus berapa resikonya. Itu harus konsisten, gak ada berubah-berubah per trade kayak tiba-tiba 0,5, tiba-tiba 0,8, itu nggak jelas namanya. Kalian harus satu aja kalian pilih. Kalau satu ya satu. Kalau dari gua sarannya 0,5 sampai 1 kalau kalian trade di platform. Tapi kalau kalian trade pakai duit sendiri ya mungkin bisa 2 sampai 3%. Itu batasnya ya. Gunakan risk to reward juga nih kayak RR. Risk to reward tuh harus minimal banget tuh 1/2. Jadi kalau kalian loss 1 kalian dapat 2, itu udah minimal banget. Nggak boleh yang namanya 1/1, itu kurang bagus menurut gua. Lo harus punya win rate 50%. Nah itu susah guys. Kalau kalian pakai RR 1/2, itu kalian 38% aja win rate, kalian udah bisa profitable di market ini. Nah, fokus yang ketiga risk manajemen itu adalah lindungi modal. Jadi fokus kita jadi trader itu bukan cari profit, kita yang penting lindungi modal. Karena kalau nggak ada modal kita nggak bisa trade. Modal itu ibarat nyawa kita. Kalau kita risknya jor-joran sekali trade, risk 5%, 10%, wah itu cepat mati juga. Karena kalau kalian risk sebanyak itu, berarti kalian harus win rate gede juga dong. Kalau kalian coba drawdown 5 kali loss pakai modal 10% apa enggak langsung bridge kalau yang punya platform, dan yang kalau punya modal sendiri apa enggak langsung kena mental ya kan. Kalian harus atur juga modal kalian gimana caranya biar kalian bertahan. Kalau kalian masih belum pede, masih belum punya sistem yang bagus, ya modalnya sekali risk dilindungi dulu kayak misalkan 0,5 0,2 ya is okay, yang penting kalian masih belajar. Tapi kalau udah mulai punya sistem yang bagus, psikologi yang bagus, ya kalian risk makin gede nggak apa-apa kayak 1%. Ya plus-plusnya banget 2% itu udah paling bahaya banget menurut gua. Jadi itu risk management itu penting juga sebelum kalian ke hal selanjutnya. Nah ini mungkin ada yang bingung mastering liquidity itu apa. Jadi menurut gua nih hal yang sangat penting karena banyak profitable trader tuh dia melihat chart kayak di 1H, chart 1H atau 4H. Itu bener-bener mereka langsung ngerti, oh liquidity-nya ada di sini, ada di sini. Nah, itu harus dari pengalaman, harus dari pembelajaran. Kalian harus belajar yang banyak, pengalaman kalian harus banyak, ulik market, backtest di FX, replay itu yang banyak, baru kalian bisa ngerti. Sekali lihat gitu, gue udah mulai bisa sekali lihat kayak di patah, oh liquidity-nya ada kesini, berarti market lagi kesini, nanti nextnya kesini gitu. Bukan menebak, tapi ada double confirmation. Nanti kita lanjut di pembahasan sistemnya. Tapi yang mau gue bahas di sini adalah kalian harus menguasai likuiditas. Jadi kalian harus bisa lihat dari chart itu likuiditasnya lagi kemana. Misalkan market lagi ada di FEG, nextnya bakal kemana, apakah akan ke liquidity selanjutnya, bisa SSL, bisa BSL dan lain-lain. Kalian harus pelajari itu. Dan menurut gua di gua ini worksnya itu di metode ICT. Kalian harus pelajarin kayak apa itu liquidity. Kalian bisa cari banyak di YouTube, itu penjelasannya bakal panjang karena memang liquidity itu agak rumit. Nah itu harus kalian pelajarin dan latih pakai mata kalian gimana kalian cara lihat liquidity di market. Nah yang selanjutnya ini yang gue bilang tadi, trading system. Kalau kalian udah bisa lihat liquidity, kalian mulai buat yang namanya sistem di trading. Yang pertama, ini pola udah gue bikin. Kebanyakan profitable trader gue yakin kayak begini caranya, nggak beda jauh. Ada 3 step, yaitu mereka pertama kali buka trading, mereka akan tentukan dulu biasnya, mereka akan long atau short hari ini. Nah itu biasanya di 1H di 4H atau di 1D.
untuk menentukan bias. Kalau kalian mau pelajaran lain silakan, tapi kalau tentukan bias itu biasanya pakai time frame yang besar. Nah yang kedua, confirmation setup apa? Jadi habis dari biasa itu misalkan dapat nih dari 4 HO biasa short, lu harus cari lagi double confirmation yang memvalidasi bias itu, yaitu dari candle lebih bawahnya lagi. Kalau lu dapat dari 1D atau 4H untuk bias, lu bakal cari dulu buat konfirmasinya di 1H atau 30 menit atau bisa di 15 menit. Dengan cara apa? Kalian bisa dengan cara ya liquidity tadi juga, atau dengan cara lihat FVG. Itu kan termasuk liquidity itu banyak, FVG, SMT dan lain-lain. Menurut gue yang works itu adalah SMT dan FVG. Itu udah simple banget, itu aja udah bisa menurut gue buat lu profitable. Paham itu doang, karena kebanyakan trader luar yang gue ngerti itu cuma pakai hal-hal simple seperti itu. Jadi kalau kalian kenal nih tradernya, salah satunya kayak IM Trades, KXT, itu tuh trader pro banget. Leo Liquidity, ada namanya Leo Liquidity, itu orang-orang jago dari luar negeri, gue belajar banyak dari mereka juga. Oke, next lanjut yang ketiga itu confirmation entry. Jadi kalau kalian udah nentuin bias, sudah dapat confirmation setup, nextnya itu confirmation entry. Gimana caranya? Ya udah, ketika market mulai bergerak ke arah bias kalian, misalnya mulai turun, kalian mulai menentukan kayak kalau gua harus nunggu dulu CSD pertama. Kalau CSD pertama udah ke close, sudah jelas nih ada banyak trader yang udah masuk, tapi kalau gua pakai double CSD. Itu kayak gua tunggu lagi market bergerak ke FVG di atasnya, atau kalau nggak ada ya apapun itu liquidity yang bisa di sweep dan membuat CSD lagi. Jadi buat market structure kedua atau CSD kedua itu gue bakal entry, itu namanya confirmation entry. Kalian harus punya namanya confirmation entry, dan biasanya confirmation entry itu terjadi di time frame kecil. Ini gue belajarin tentang intraday ya, bukan tentang yang swing trader yang lama yang entry di 4H atau 1 jam. Ini yang tentang intraday, jadi trading cuma beberapa jam saja ya. Jadi biasanya terjadi di time frame kecil, yaitu 1 menit, 3 menit, atau 5 menit. Atau kalau trading view kalian premium bisa di 2 menit atau bisa di 4 menit. Pokoknya di bawah 5 menit itu entry-nya guys. Jadi confirmation entry itu biasa dipakai di time frame kecil. Nah setelah kalian udah melakukan yang namanya yang tadi itu semua tuh, misalkan kalian lakukan di trading kalian harus buat, ini penting banget buat evaluasi kalian, buat improve kalian setiap hari. Ini kalau kalian udah misalkan backtest di FX replay selama sebulan, kalian journaling sebelum itu gimana. Kalau win, kalian tulis win ini karena apa, evaluasi apa, karena kemenangan doang, karena luck doang. Kalau kalian win tapi kalian break, kalian punya sistem atau rules, itu nggak baik. Lebih baik loss tapi kalian ikutin semua sistem kalian dan rules kalian. Jadi kalian bisa improve salahnya di mana. Begitu. Jadi kalau loss juga kalian bisa perbaiki juga. Itu namanya trading journal. Kalian harus prediksi, bukan prediksi apa ya? Introspeksi diri sendiri, ngaca itu kalau gua salah di mana. Mungkin bukan sistem gue yang salah, tapi psikologi gue yang salah, atau sebaliknya, atau risk management gue yang masih berantakan dan lain-lain. Itu kalian harus bikin setiap hari. Kalau emang kalian trade maunya nggak mau di backtest, nggak mau di FX replay, boleh kalian trade secara on time gitu, langsung di market terjadi kayak di trading view atau di broker kalian masing-masing, mau pakai duit mau pakai enggak, yang penting kan real time gitu. Kalian harus journaling itu. Oke, bagian tersulit dari profitable trader itu ya trust the process. Itu hal yang paling susah, karena kalian mungkin gak ngelihat progres dari perkembangan kalian. Mungkin kalian journaling bosan gitu-gitu aja, loss terus, ngebenerin sistem, ngebenerin psikologi, tapi masih ada yang salah. Ya itu bagian dari proses guys. Kalian harus nikmatin itu. Dan ya kalian harus ingat, semua profitable trader hari ini itu mereka ngelalui itu semua. Dan lu mau cepet gak bisa, karena yang gue kenal juga banyak profitable trader yang gue pelajarin juga, itu bener-bener lama mereka profitable. Paling cepet 2 tahun, ada yang 4 tahun, bahkan even ada yang 7 tahun guys. Bayangin 7 tahun. Itu kalau kuliah udah kayak 12 semester.
Tapi apa, kalau kalian mungkin belum jadi profitable trader, kalian ngira gila, tapi mereka yang udah ngerasain, mereka bakal bilang itu worth it. Jadi di sini tuh cuma gede-gedean mental aja, seberapa kuat mental kalian dan seberapa ingin kalian menjadi profitable trader. Kalau kalian nggak seingin itu ya pasti kalian akan gagal, karena susah banget emang buat trust sama prosesnya diri kalian sendiri. Jadi menurut gue ya ini hal yang nggak bisa diajarkan, ini adalah hal yang dari dalam diri kalian sendiri. Seberapa besar hati kalian untuk pekerjaan ini, untuk trading ini, untuk hidup dari sini gitu loh. Itu yang bisa gue kasih yang terbaik buat kalian. Gimana gue tunjukin roadmapnya, gimana cara jadi profitable trader, ya itu bagian-bagian yang harus kalian pelajari guys, biar kalian nggak buta arah, biar kalian nggak kayak kebanyakan nyasar, nanti nyasar jadi muridnya IB, nyasar jadi muridnya sales businessman, bukan trader yang cuma jual kelas, jual course nggak jelas gitu. Ini gratis gue kasih, beneran, ini udah kayak gini guys. Gue banyak belajar dari sana sini, duit gue banyak habis juga buat beli course sana sini. Intinya cuma ini. Oke, jadi next video gue bakal nunjukin langsung, kita bakal backtest sistem gue nggak janjiin sistem gue bagus, tapi ya gue cuma mau ngasih tahu kalau ya ini bagian dari bagian dari prosesnya ya. Nanti gue bakal backtest di FX Replay mungkin 1 bulan full ya, nanti kita bakal lihat hasilnya bagaimana ya. Nanti gue bakal bahas tentang psikologinya saat gue trade, risk manajemennya, sistemnya, pemahaman gue tentang liquidity dan lain-lain. Oke, jadi tunggu next video. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramnya ya. Instagramnya tadi ada di slide pertama, yaitu di Trader Blueprint ID. Oke, di situ ada Discord, kalian bisa join komunitas gua sendiri. Gue sedikit aktif di sana kalau nanya apa-apa. Oke. Sekian pembelajaran dari gua harap kalian bisa menjadi profitable trader dan bisa bermanfaat buat orang lain juga. Gua Trader Blueprint, terima kasih.